Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Kemarin telah kita bahas tentang masih di bab 9293 ya dari Syarhus Sunnah. Kita telah bahas tentang sifat makar. Bab ini masih berbicara tentang agar seorang hamba menyeimbangkan di dalam hatinya antara sayap khauf dan sayap raja. Ya. Sampai kepada perkataan al-Imam rahimahullah wa yuhsinu dhannahu billahi wa yakhafu dhunubah, agar ia membaikkan sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga agar ia senantiasa takut dari dosa-dosanya. Yuhsinu dhannahu billah, maksudnya agar dia berhusnudzan kepada Allah, la yaqnat min rahmatillah, sehingga tidaklah ia berputus asa dari rahmat Allah. Wa yakhafu dzunubah, dan takut dari dosa-dosanya, yakni la yarju rajaan laisa ma'ahu khauf. Maknanya adalah agar jangan juga dia berharap kepada Allah dengan bentuk pengharapan yang tiada unsur takut di dalamnya. Bal yajma' bainal khaufi war raja. Idealnya agar ia menyatukan antara pengharapan dengan rasa takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba." Sesungguhnya mereka ini para nabi maksudnya, ya. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam amalan-amalan saleh dan senantiasa berdoa kepada kami raghaban, yang berangkat dari kecintaannya, berangkat dari keinginannya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada sisi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rahaba, dan mereka pun senantiasa berdoa kepada kami berangkat dari rasa takutnya, takut dari balasan, takut dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Anbiya ayat 90. Haula anbiya, demikianlah mereka para nabi. Wa kanu yusari'una fil khairat, mereka adalah kaum yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa yad'una Allah raghaba, dan senantiasa mereka berdoa kepada Allah raghaba, yakni tama'an fi thawabi, yakni tamak kepada ganjaran-ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa berangkat dari rasa itu. Tamaknya mereka, sangat mereka berharap besar pada ganjaran-ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahaba, tapi di waktu yang sama juga rahaba, berangkat dari khaufan, berangkat dari takutnya. Min iqabih, dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal anbiya, maka jelas di sini para nabi yajma'un, mereka mengumpulkan bainal khaufi war raja, antara sifat khauf dan raja di dalam dirinya. La ya'khudun janiban wa yatrukuna al-janib al-akhar, tidaklah mereka mengambil satu sisi saja kemudian meninggalkan sisi yang lain, ya. Wa la ya'khuduna janib ar-raja wa yatrukuna janib al-khauf, tidak mereka mengambil sisi raja saja kepada Allah dan meninggalkan sisi khaufnya, tidak juga sebaliknya mengambil sisi khauf dan meninggalkan rojanya, tidak demikian, ya. Maka di antara perkataan yang indah di dalam hal ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika berbicara tentang di Majmu' Fatawanya, berbicara tentang tasawuf kalau memang dibenarkan, oke? Agar seorang hamba berjalan dengan dua sayap, yaitu sayap khauf dan sayap raja. Nah, khauf dan raja ini bagaikan dua sayap yang kalau tidak ada salah satunya maka tersungkurlah seekor burung, ya. Dan berjalan mereka di atas jalan mahabbah, jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khauf dan raja ini hanya di dunia, tidak di akhirat.
Adapun mahabbah maka di dunia dan di akhirat, ya. Wa yuhsinul 'abdu dhannahu billahi khususan 'indal maut. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah melanjutkan syarahnya. Dan agar seorang hamba berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya ketika kematian mendatanginya. Qala al-ulama, para ahli ilmu berkata, innahu fi hal as-sihah yughallib janib al-khauf. Idealnya agar hamba tersebut di kondisi sehat, agar dia dominankan sisi khaufnya, ihtiyatan, sebagai bentuk preventif. Ya, karena dia masih sehat, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Nah, condongkan kepada sisi khauf sehingga dia hati-hati dari hal-hal yang membawakan kecelakaan padanya. Wa 'indal maut, adapun ketika kematian, yughallib janibar raja. Maka agar ia dominankan sisi rojanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu fi halil hayati yaqdir 'ala al-'amal wat-taubah wal-istighfar. Dikarenakan seorang hamba dalam kondisi hidup yang normal, dia masih mampu melakukan amal, masih mampu untuk melakukan taubat dan istighfar. Lakin 'indal maut, tapi ketika meregang nyawanya, la yaqdir 'ala syai', maka ia tak lagi mampu melakukan apapun, fayughallib janibar raja. Nah, dalam kondisi demikian agar ia dominankan sisi rojanya kepada Allah. Walihada ja'a fil hadis. Dari situlah datang keterangan di dalam hadis, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam kondisi berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qawluh, dan perkataan al-Imam, fa in rahimahullahu fa bi fadlin wa in adzabahu fa bi dzambin. Dan apabila Allah merahmatinya, maka itu berangkat dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari bonus yang Allah berikan. Wa in adzaba, dan apabila Allah mengazabnya, fa bi dzambin, maka berangkat dari keadilan Allah, pastilah dikarenakan dosa-dosa yang terjadi pada hamba tersebut. Yani seorang mukmin, kan kaidahnya itu ya. Seorang mukmin apabila dia mati dalam keadaan masih banyak catatan dosanya, maka diserahkan kepada masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah hukum. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Udah, Allah menentukan dengan segala hikmahnya. Dan agar kau ketahui, ketika Allah merahmatinya dan mengampuninya, maka berangkat dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena ini hamba hebat, enggak. Emang berangkat dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Emang kedermawanan dan bonus yang Allah berikan pada hamba. Dan apabila Allah memilih untuk menghukumnya, menghendaki untuk menghukumnya, itu pun berangkat dari keadilan Allah. Pastilah karena kekeliruan yang terjadi pada hamba tersebut. Ya, fa in rahimahu fa bi fadlin wa in azzabahu fa bi dzambin. Maka apabila Allah merahmatinya, berangkat dari keutamaan Allah, kedermawanan Allah, ya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghukumnya pun, maka itu berangkat dari keadilan Allah, ya, dari dosa-dosa yang terjadi pada hamba tersebut. Qala al-muallif rahimahullah, bab selanjutnya 94. Wal imanu bi anna Allah ta'ala, dan kemudian qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, dan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atla'a nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam, menampakkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ala ma yakunu fi ummati. Allah tampakkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang akan kelak terjadi kepada umatnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ini diantara bentuk akidah kita, akidah Ahlus Sunnah. Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran-bocoran gaib. Oke? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia, sebagaimana manusia, enggak tahu yang gaib, enggak tahu apa yang akan terjadi. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih di antara manusia, di antara hamba-hambanya, siapa di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dengan kabar-kabar yang kelak akan terjadi, dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi tidaklah kita mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib, salah. Itu keliru, itu perkataan kufur. Harusnya diikat, jangan semutlak itu.
muqayyad, harusnya diikat lebih spesifik agar kita katakan Rasul tahu sebatas yang Allah beritahukan padanya. Nah, sebatas itu. Ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Wala ahad minal makhluqina ya'lamul ghaib, dan tidak ada seorang pun di antara makhluk yang mengetahui perkara yang gaib. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, yakni Muhammad wahai Muhammad kepada para manusia, tidaklah mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi perkara-perkara gaib. Yani tidaklah seorang pun, tidaklah sesiapapun baik di langit ataupun di bumi mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. An-Naml ayat 65. Wal ghaibu ma ghaba 'anna, dan gaib adalah sesuatu yang tak terlihat dari kita. Fil madhi, baik perkara-perkara yang dulu terjadi, wa fil mustaqbal, atau perkara-perkara yang di masa depan. Fanahnu la na'lamu, maka kita tidak mengetahuinya. Lakinnal anbiya alaihi wassalatu wassalam, tapi para nabi alaihi wassalatu wassalam yutli'uhumullahu ala syai'in minal ghaib. Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada mereka, Allah beritahukan pada mereka sebagian perkara-perkara gaib tersebut li ajli maslahatid dakwah. Tujuannya untuk apa? Maslahat dakwah ilallah, ya, maslahat dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum, dan di antara nabi-nabi tersebut Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad atla'ahu Allahu ala syai'in minal mughayyibat. Jelas Allah telah menampakkan kepada Rasul, memberikan bocoran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai' minal mughayyibat, sebagian dari perkara-perkara gaib, ya. Fa akhbara biha sallallahu alaihi wasallam li ajli maslahatil ummah, dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya apa yang Allah bukakan baginya dari keilmuan tentang perkara gaib tersebut. Rasul sampaikan kepada umatnya, tujuannya apa tadi? Maslahat dakwah, ya. Untuk demi maslahat umat, agar umat tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus mereka hati-hati, apa yang harus mereka perjuangkan, gitu. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syuf, ya, yakinnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti diuji keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin yakin, makin beriman seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin yakin dia dengan apa yang Rasul kabarkan sallallahu alaihi wasallam, dan semakin berefek kepada tindak tanduknya. Karena makin yakin. Bahkan selevelan Ali radhiyallahu anhu ibnu Abi Thalib mengungkapkan pernyataan yang luar biasa. Luar biasa nih, pernyataan luar biasa menggambarkan keimanan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali berkata radhiyallahu anhu, "Wallahi qad ra'aitun nar wal jannah." Demi Allah, aku udah melihat surga dan neraka. Wa kaifa ra'aita? Bagaimana mungkin kau melihatnya? Ini itu. Oke? Ali berkata radhiyallahu anhu, ra'aituhu bi'ainai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melihat surga dan neraka dengan kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ru'yati bihima aukad min ru'yati bihima bi'aini. Dan penglihatanku kepada surga dengan kedua mata Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih aku yakini daripada aku melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Allahu akbar. Lihat, gambarkan keimanan Ali. Karena apa? Penglihatanku kadang zag, kadang menyimpang penglihatanku, kadang keliru penglihatanku. Tapi penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazag, enggak mungkin menyimpang. Mazaghal basaru wa ma ra'a. Tidaklah menyimpang apa yang dilihatnya. Lihat gambaran keimanan Ali radhiyallahu anhu kepada panca indera Rasul. Dia lebih mengimani apa yang ditangkap oleh panca indera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita sendiri yang menangkap dengan panca indera kita. Ya. Jadi ketika Rasul bilang aku telah melihat surga dan neraka, maka aku pun telah melihat surga dan neraka dengan kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai selevel itu mengimani Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Dia adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara gaib, dan tidaklah Allah tampakkan perkara gaib tersebut kepada siapapun. Okay? Illa, kecuali man irtada min rasul. Kecuali hanya kepada orang-orang yang ia ridhoi di antara para rasul. Allah. Bahkan tidak semua rasul diberitahukan perkara demikian. Ada rasul sendiri, ada beberapa rasul saja yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan baginya tentang hal ini. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-jin. Ini jin, surat Jin 26 sampai 27. Illa man irtada mir rasul. Kecuali firman Allah, kecuali mereka yang diridhai dari golongan rasul. Maknanya fa innallaha yutli'uhu ala ma yasha. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala dapat menampakkan perkara gaib itu tetap bagi siapapun yang dikehendakinya untuk dapat melihatnya. Ya. Masalan, contoh kasus. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi ma ashabi. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama para sahabatnya. Famarru biqabrain. Kemudian mereka melewati dua buah kuburan. Ada dua kuburan. Tahu-tahu Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya ini dua orang yang di kuburan ini la yu'adzaban, sedang diazab. As-sahabah ma sya'aru, para sahabat tidaklah merasakan anna sahibai hadainil qabraini yu'adzaban. Para sahabat yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, mereka tidak mendapatkan feeling itu, perasaan itu bahwa nih dua orang ini lagi diazab. Lakin Allah atla'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala khusus memberikan info ini kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ala ta'dzib al-mayyitain, tentang kabar diazabnya dua mayat, yakni dua penduduk kubur ini. Ya. Innahuma la yu'adzaban. Hadza mimma atla'ahu Allah alaihi. Ini di antara kasus yang jelas Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya beberapa kabar gaib. Ya. Di antara kasusnya nih. Okay? Wa hadza min khasa'isir Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan ini adalah di antara spesialitinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zain. Ini hadis muttafaq alaih, diriwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisahnya Nabi sedang bersama para sahabat yang kemudian tahu-tahu melewati dua buah kuburan. Tahu-tahu Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, ini lagi diazab dua orang ini. Yang satu diazab karena la yatanazzah minal baul, kalau pipis suka enggak bersih. Okay? Yang satu lagi suka yamshi bin namimah, suka nyebarin hoax, adu domba orang. Okay? Suka oper-oper WhatsApp gitu, kabar. Share. Okay? Jadi azab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan lu, maksudnya ini di kuburan. Jadi azab. Ya. Akhirnya Nabi SAW mengambil tangkai yang masih segar, daun-daun yang masih segar, ditaruh pada kedua kuburan tersebut. Nah, kemudian Rasul berkata, la'allaha an tukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Semoga nih ranting dan daun-daun segar ini meringankan azab mereka berdua nih selama belum kering, selama masih segar. Nah, ini di antara fikih hadis ada beberapa poin yang bisa kita tangkap. Pertama, di dalam pembahasan ini, ya, bahwasanya Rasul tahu sallallahu alaihi wasallam karena kabar gaib yang diberikan padanya, dan para sahabat yang hadir di situ pada saat itu bersama Rasul tidak menangkap info itu. Emang Allah Subhanahu wa taala hanya mengkhususkan Rasulnya untuk info-info demikian. Ya. Nah, keimanan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan idealnya keimanan para kaum muslimin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mereka lebih mengimani apa yang Rasul sampaikan daripada apa yang ditangkap oleh panca indera mereka. Itu selamat udah. Ketika mata kita bilang 1 tambah 1 2, dunia bilang 1 tambah 1 2,
tapi sahih kabar dari Rasul, 1 tambah 1 3, maka katakan, mata kita dusta, dunia berdusta, Rasul yang benar. Itu iman. Zen, ketika dunia bilang, Neil Armstrong sampai bulan duluan, itu begitu. Dan diajarin kita dari kecil, Neil Armstrong sampai bulan duluan. Tuh, begitu. Oke? Sementara Allah Subhanahu wa taala bilang, nantangin, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh. Kalau kalian bisa nembus ujung langit sama bumi, coba fanfudhu, coba dah. Tembus. La tanfudhun illa bisultan. Sungguh kalian takkan bisa menembusnya kecuali dengan sultan, dengan kuasa dari Allah. Sebagaimana Rasul ketika Isra. Nah, ketika buku-buku pelajaran kita mengatakan itu dari kecil, ketika dunia mengatakan itu, maka kita dustai mereka semua dan kita yakini apa kabar yang datang dari Allah Subhanahu. Kalaupun mereka bisa bawain foto dan video, ntar kita bikinin foto sama video lagi mancing. Itu iman, itu akidah. Gak goyang oleh kabar yang didogmakan dunia padamu. Itu iman. Dan akidah, ya. Demikian para sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara fikih hadis tadi, selamatnya konsep Ahlus Sunnah di dalam beragama. Dan bahwasanya makna tepat dari dalil, apa-apa pakai dalil, oke? Makna tepat dari maksud dalil tersebut adalah maknanya sepaket dengan cara memahaminya. Sepaket dengan cara memahami yang tepat. Ketika para ulama, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama berkata apa-apa harus pakai dalil, oke? Makna dalil yang mereka maksud itu bukanlah ayat dan terjemahannya, bukan itu doang. Atau hadis dan kemudian alih bahasanya. Itu belum dalil. Dibilang dalil adalah sepaket dengan cara memahami yang tepat. Nah, ini yang seringkali keliru di awam. Bahkan di penuntut ilmu. Seringkali dibilang dalil adalah cukup sebatas terjemahan ayat atau terjemahan hadis. Kaidah cara memahaminya, penempatannya keliru, sengaco-ngaconya mereka hajar. Tapi mereka yang penting punya dalil. Tuh, tidaklah masumiyat firqatun firqatan illa walaha dalil. Tidaklah sebuah firqah dibilang firqah kecuali pasti punya dalil. Nanti mau ngomong sama yang teroris, mau ngomong sama Hizbut Tahrir lagi yang ngaco-ngaco, mau sama Ikhwanul Muslimin lagi nih, umminya Khawarij modern nih yang menelurkan kelompok-kelompok Khawarij yang ada sekarang nih. Oke, mereka punya dalil. Tayyib, mereka bisa mendatangkan dalil dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Zen, tayyib. Apakah maknanya langsung mereka benar ketika punya dalil? Nah, itu awam. Ketika mereka, dalilnya Masya Allah dia apal ini itu tuh. Apalagi apal sampai posisi-posisinya di pojok jualan. Allah jualan. Photographic memory siapapun punya itu. Cuman gak ada yang orang nyebut ayat sampai disebutin posisinya sebelah kanan. Gak pernah ada yang ngomong gitu. Photographic memory kalau orang hafal Quran siapapun bakalan punya. Otomatis itu. Cuma nggak pernah ada yang nyebut. Kenapa? Dari zaman ke zaman juga ulama nggak begitu. Kalau bawain ayat nggak pakai nyebut posisinya di mana. Jadi sekali lagi makna dalil dengan sepaket dengan cara memahaminya. Karena kalau dalil maknanya adalah sebagaimana yang difahami awam bahwa dalil adalah yang penting ada ayat, ada hadis yang dia bisa gunakan untuk membenarkan tindakannya. Kejebak kita. Ketika kita mengingkari beberapa kaum, misal, jangan kalian nyekar. Nyekar? Itu naburin kembang di kuburan. Nyekar ya? Kalau jaroh, kalau pada jaroh nih, jaroh kan suka pada nyekar. Jangan kalian nyekar, itu bid'ah. Mereka bilang, siapa bilang bid'ah? Orang ada dalilnya. Oh, ada dalilnya ya? Iya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati 2 kuburan, dia berkata ini 2 kuburan lagi diazab penduduknya nih, ahlinya. Oke? Kemudian Rasul mengambil daun-daun seger nih dan ditaruh di atasnya dan Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, semoga nih daun seger nih yukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Meringankan azab mereka berdua selama belum kering. Tuh, kejebak enggak kita? Kalah enggak? Dalil fix,
konkret, spesifik. Nggak multi tafsir lah gitu. Langsung ada contoh praktek dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kabur gimana loh? Ayo. Mau ngeles gimana? Langsung gitu, oh berarti jaroh, nyekar. Masalah. Kalah ente. Kejebak di situ. Coba dia memahami cara istimbat atau istidlal yang baik sebagaimana diajarkan Ahlus Sunnah. Bahwasanya yang tepat di dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis adalah lihat bagaimana praktek sahabat radhiyallahu anhum. Enggak kena sama jebakan itu. Dan kita akan berkata, tidaklah Rasul mengajarkan itu dengan tujuan untuk menjadi sunnah bagi umatnya kalau ketemu kuburan. Buktinya apa? Buktinya enggak ada seorang pun sahabat kalau ketemu kuburan, dia nyekar tuh. Kalau maksud Rasul adalah itu, sahabat duluan nyontohin. Selamat nggak tuh kaidah kita? Memahami ayat dan hadis harus sebagaimana contoh praktek yang datang dari salaf saleh, gitu kan? Itu dalil, bukan sembarangan ayat terjemahannya, hadis terjemahannya. No, penempatannya tepat nggak? Ada kaidah-kaidah dalam mengarahkannya tuh, itunya. Nggak kejebak kita kalau kita berangkat dari konsep yang kuat, usul yang kuat di dalam istidlal dan istimbat sebagaimana Ahlus Sunnah mendogmakannya. Fahmun nusus bifahmis salafus saleh, memahami nas-nas yang ada sebagaimana para salafus saleh memahaminya. Iya nggak? Nah, kemudian juga bisa kita bilang lagi, bantah lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat info gaib bahwa saya ini 2 kuburan lagi diazab. Lu tahu-tahuan. Pakai nyekar di kuburan orang, ini meringankan mereka yang di dalam kuburan. Tahu-tahu emang lagi ngapain di dalam kuburan dia? Ente kok tahu-tahuan? So tahu dalam perkara yang gaib kufur. So tahu dalam perkara yang gaib kufur. Iya gak? Demikian fahmul hadis, fiqhul hadis, memahami hadis tersebut dengan mendalam. Ya, jadi sekali lagi, ketika disebut dalil, maksudnya adalah sepaket dengan cara memahami yang benar. Datang dari salafus saleh, dia bilang apa-apa dalil. Iya, dalil ini maknanya bukan terjemahan ayat, terjemahan hadis doang. Semua kelompok punya itu. Lihat sepaket dengan cara memahaminya. Cara memahaminya begitu nggak sebagaimana yang dia gunakan pemahamannya. Penerapannya demikian nggak sebagaimana yang kelompok itu terapkan dari ayat tersebut. Iya kan? Ya, dengan itu kita berada di atas rambu-rambu manhaj yang hak, rambu-rambu konsep beragama yang benar, nggak nerobos itu. Dengan menunggangi terjemahan ayat, terjemahan hadis langsung ditunggangi untuk membenarkan hawa nafsunya. Nggak begitu jadi. Tetap kita di atas rambu yang hak. Ya. Wa atla'ahu Allahu ala ma ya'ti fil mustaqbal, dan Allah pun Subhanahu wa taala memberikan informasi tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perkara-perkara yang kelak akan terjadi di future, di yang akan datang. Wa akhbarana sallallahu alaihi wasallam an asyratis saah, dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kita tentang tanda-tanda kiamat kelak. Akhbarana anil fitan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita tentang fitnah-fitnah yang kelak akan terjadi. Min ajli an nahdhar wa nakhaf. Tujuannya adalah apa? Tadi maslahat dakwah. Tujuannya agar kita nahdhar, waspada. Nakhaf, agar kita takut. An tudrikahu hadhil umur. Agar kita takut tertimpa perkara-perkara ini sehingga kita mengambil tindakan waspada. Fanakunu ala bayyinah, sehingga kita berada di atas keterangan yang nyata. Akhbarana li maslahatina min nahiyati tahdhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan hal-hal demikian demi maslahat kita, ya, dari tujuan tahdzir, yakni pemberian peringatan. Li ajli an na'khudha hidrana, agar kita mengambil tindakan waspada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah." Kelak umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya berada di neraka
kecuali hanya satu kelompok. Hadza khabar minhu sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sayahsulu iftiraqun fil ummati wa hasala kama akhbara sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya akan terjadi perpecahan di dalam umat dan kemudian akan terjadi sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ajli an nuthabbita 'ala al-haq, min ajli an nathbut 'ala al-haq. Tujuannya Rasul mengkhabarkan hal ini agar kita memotivasi diri kita untuk sabat di atas hak. Min ajli an nathbut 'ala al-haq, agar kita mengambil langkah sabat, teguh, tegar di atas yang hak. Wala nadhhab ma'al mukhalifin, dan agar kita tidak mengambil jalan bersama orang-orang yang mukhalif, yang mengingkari kebenaran, meninggalkan jalan kebenaran. Nah, itu juga diantara bentuk keimanan kepada Rasulullah SAW adalah imani semua yang disampaikannya. Jangan pilih-pilih, ketika nggak sesuai dengan selera kita pura-pura buta. Ini diantara yang dihindari untuk diimani oleh kaum muslimin adalah apa? Bahwasanya umat ini akan berpecah. Sebagian kaum ini nggak mau tahu. Udah kita bersatu, tuh, gitu. Dan kemudian menyerukan persatuan ala mereka, yang makna persatuan mereka adalah udah mix aja antara syirik dan tauhid, antara sunnah dan bid'ah, mix aja nggak apa-apa, yang penting bersatu. Tuh. Ini persatuan ala mereka. Oke? Mereka bawakan dalil deh tuh. Dalil mah bisa nggak siapa? Asal bisa bahasa Arab juga jago dalil. Iya kan? Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Berpegang teguhlah kita semua kepada tali Allah, dan janganlah kalian semua kepada tali Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Makanya udah, jangan suka nyalah-nyalahin orang. Jangan suka bid'ah-bid'ahin orang kayak Wahabi. Udah kita bersatu semuanya. Ini satu sisi salah di dalam memahami ayat-ayat yang ada, keliru dalam konsep memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada. Yang kedua, ada sisi kufurnya. Ada sisi kufurnya. Seolah-olah dia tidak mengimani ketika Rasul bilang bahwa umatnya akan terpecah dan yang benar cuma satu. Dia mengingkari untuk mengimani kabar itu dari Rasulullah SAW. Dan mengingkari kabar dari Rasul apa hukumnya? Kufrun. Itu bentuk kekufuran. Maka perpecahan pasti akan terjadi, ya. Tapi konsekuensinya berarti yang benar cuma satu. Cari itu. Kalau dibilang yang benar dan selamat cuma satu, berarti yang lain salah. Konsekuen, udah sportif. Siap mengatakan yang lain salah kalau yang benar satu. Tuh. Maka jalan hak, jalan keselamatan itu hanya satu. Itu diantara usul akidah yang pernah kita bahas juga di Situ Durar. Ya, hanya satu. Maknanya apa? Selain jalan tersebut batil dan cilaka, membawa kepada kecelakaan. Kalau memang seseorang beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mencari yang satu itu yang mana, yang lebih dekat kepada apa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh salafus saleh. Enggak dia lebih mengutamakan apa yang diinginkan hawa nafsunya, apa kelompoknya, atau ormasnya, atau kaumnya, daripada kebenaran yang telah ditemukannya ini. Tuh. Kalau seseorang memang beriman kepada kabar yang dibawakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini qadarullah kauniyah, bahwasanya umat akan terpecah. Sebagaimana terjadi juga pada umat-umat terdahulu, pada Yahudi dan pada Nasrani. Dan demikian memang bentuk hikmah dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah bisa jadikan manusia umat yang satu. Ini satu konsep beragama, enggak ada ikhtilaf. Tapi enggak demikian yang Allah kehendaki kan? Wala yazaluna mukhtalifin. Manusia tetap senantiasa akan berikhtilaf illa man rahimah rabb, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb. Ya kan? Ini qadarullah kauniyah yang harus kita tangkap, bahwasanya akan terjadi perpecahan. Oke? Nah, kita cari qadar syar'inya apa, hukum syar'inya apa, gitu. Perpecahan hal yang tidak bisa dihindari. Jangan hal yang tidak bisa dihindari itu qadarullah kauniyah itu. Ingat kan bedanya qadarullah kauniyah sama syar'iyah? Ingat kan? Oke? Emang demikian yang Allah kehendaki di alam semesta dengan segala hikmahnya. Nah, lihat hukum syar'i apa?
Diperintahkan kita mencari kebenaran dan sabat di atas kebenaran. Cari jalan yang hak yang mana? Kelompok yang satu yang benar, yang selamat itu yang mana? Cari itu. Sportif pegang itu. Ya? Dan bahwasanya ayat-ayat yang menyerukan kepada persatuan dan lain-lain, betul. Maknanya adalah bersatu di atas jalan yang hak itu. Tuh tadi. Bersatu di atas konsep beragama yang tepat sebagaimana datangnya dari Rasul dan para salafus saleh. Itu. Bersatu di atas itu. Itu namanya persatuan. Dan ketika dibilang perpecahan, adalah ketika seseorang meninggalkan konsep tersebut dan memilih gaya beragama lain. Konsep beragama kelompok-kelompok lain yang tidak ada keterangan dari Rasul, tidak dari sahabat radhiyallahu. Itu berpecah belah. Ya. Adapun persatuan, yang dimana maknanya adalah, udah satukan antara hak dan batil, antara sunnah dan bid'ah. Jangan ingkari agama orang dan lain-lain. Itu mempersatukan hak dan batil. Ada ayat-ayat lain yang lebih tepat diarahkan untuk itu. Bukan ayat persatuan. Justru ayat larangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Jangan kau mix antara yang hak dan yang batil. Ya, demikian konsep beragama ahlus sunnah, terang. Sebagaimana Rasul SAW kabarkan, taraktukum 'alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan, yang di atas konsep beragama, jalan beragama yang bayda, yang putih, murni, yang wadih, yang jelas, terang. Lailuha kanahariha. Saking terangnya nih, malamnya sebagaimana siangnya, saking terangnya. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari konsep itu seorang pun sepeninggalku, tidaklah meninggalkan jalan yang hak itu seorang pun sepeninggalku kecuali pasti dia celaka. Maka jalan keselamatan hanya ada pada jalan itu. Ya? Nah, berat manusia menerima hal ini berarti mesti mengingkari kelompok lain, akhirnya lebih memilih untuk apa? Diam atau minimal mengingkari kebenaran ini yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ma'adzallah. Demikian dapat difahami ya, bahwasanya di antara bentuk keimanan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengimani kabar-kabar yang akan terjadi. Apa? Kabar-kabar gaib yang dikabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tidak berpura-pura buta dari itu. Karena apa? Karena menerima kabar itu nggak enak ya. Akhirnya pura-pura buta dari kabar tersebut dan berpaling dari hak tersebut. Karena nggak sesuai dengan seleranya. Jangan ya. Ya. Dan memahami hal itu juga ya akhi. Ini bikin seseorang lebih tenang. Nggak terlalu membebani dirinya. Ketika melihat penyimpangan dan lain-lain, okay? Tidaklah seseorang ahlus sunnah terlalu membebani dirinya. Karena dia menyadari, toh ini adalah sunnatullah yang harus terjadi di alam semesta. Kenapa aku bebani diriku untuk merubah dan menghilangkan semua penyimpangan ini? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kewajibanku cuma mencari jalan yang hak untuk diriku, istriku, dan anak-anakku. Sisanya sampaikan pada manusia. Mau terima, terus jadi lovers, alhamdulillah. Mau tolak terus jadi haters, alhamdulillah udah hak mereka. Santai. Iya nggak kita jadi resah ketika melihat manusia mengingkari kebenaran hak yang kita sampaikan dan nggak kita jadi resah. Kenapa? Karena sangat kita mengimani bahwa benar memang Allah jadikan dan takdirkan demikian sebagaimana dikabarkan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Santai, emang kudu begitu terjadinya. Ini sunnatullah di alam semesta, qadarullah kauniyah. Santai. Ya. Nah, bab selanjutnya lebih spesifik lagi bahas itu. 95. Qala al-muallifu rahimahullah. Al-imam rahimahullah berkata, wa'alam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan ketahuilah
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Dan kesemuanya berada di neraka kecuali hanya satu kelompok, wahiyal jamaah, yaitu jamaah ini. Ya, satu kelompok itu adalah jamaah. Qil man ham ya Rasulullah. Kemudian dikatakan, yakni para sahabat bertanya, siapa jamaah tersebut ya Rasulullah? Qal, Rasul berkata, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Mereka yang berada di atas jalan yang aku dan para sahabatku berada di atas jalan itu hari ini. Ini mereka yang konsep beragamanya sesuai sebagaimana beragama aku dan para sahabatku. Mereka yang berada di atas jalan itu yang satu kelompok tersebut. Ya, itu di antara kabar gaib yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Kan, benar gak? Di antara kabar gaib yang Rasul sampaikan Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib kita mengimaninya. Wajib. Mau ngeles? Nggak mau menerima kenyataan itu? Dan kemudian mau mengatakan bahwa semua kelompok baik dan tidak ada yang buruk? Ayo. Sebagaimana yang dikatakan sebagian kaum, udah bersatu semua kelompok baik, nggak ada yang buruk. Jangan suka nyalahin yang lain. Sebagaimana yang dicerukan oleh para dai-dai persatuan, dai-dai persatuan. Ya, tidak demikian. Ya. Allah Jalla wa'ala, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan hal ini. Allah Jalla wa'ala amarana bil ijtima'. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu, betul. Alal haq, tapi di atas hak bersatu. Oke? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian berpencar. Jangan berpencar itu dengan berpegang teguh kepada tali Allah. Dan dibilang perpecahan dan mencar ketika seseorang melepaskan diri dari tali Allah. Nah, berarti membahas tali Allah itu yang mana? Berarti begitu kan? Kemudian Allah pun berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Sesungguhnya mereka yang memecah agama mereka dan kemudian berubah menjadi kelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Sungguh engkau ya Muhammad tak ada urusan sama sekali dengan mereka. Yani Allah lepaskan hubungan antara Rasul dengan mereka yang berpecah belah. Ya. Ingat, dan ini kita ulang-ulang terus. Apa makna berpecah belah? Makna berpecah belah apa? Meninggalkan jalan yang hak sebagaimana dibawakan Rasul dan para salafus saleh, itu berpecah belah. Kalaupun mereka rame-rame kompakan, tetap hitungannya berpecah belah. Yang dibilang bersatu adalah bertahan di atas jalan hak itu. Itulah berjamaah. Oke? Bersatu. Kalaupun engkau bersendirian. Dari situ Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah yang sesuai dengan yang hak. Kalaupun engkau bersendiri. Jadi patokannya tidak pada jumlah, tapi pada esensi nilai yang mereka berada di atasnya. Tuh, pada konsep yang mereka pegang, itu patokannya di situ. Bukan pada jumlah. Ya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka dan kemudian merubahnya menjadi kelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Sungguh tak ada urusanmu sama sekali wahai Muhammad dengan mereka. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya kelak perkara mereka akan diserahkan kepada Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Dan kemudian Allah akan tampakkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan tersebut. Al-An'am 159. Allah pun berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Dan janganlah kalian jadi seperti orang-orang yang berpecah dan berpencar.
Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, petunjuk, ya. Wa ulaika lahum adzabun azim. Orang-orang demikian kelak bagi mereka azab yang pedih. Nah, ayat-ayat demikian kalau kita terjemahkan secara bahasa saja, nah, kayak tadi yang kita awal jelaskan. Kalau hanya kita terjemahkan secara bahasa, maknanya adalah apa? Di mana orang-orang yang menyerukan kepada persatuan-persatuan ala mereka nih, okay, bisa menunggangi ayat ini. Udah jangan berpecah belah. Allah berfirman, janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan menjadi berkelompok-kelompok. Ya kan? Dan lain-lain. Mereka gunakan ayat ini. Maka dari situ kita bersatulah. Dan jangan suka saling menyalahi satu sama lain. Kita kerjasama. Ya salam. Apalagi pakai syubhatnya ikhwan. Syubhatnya ikhwan and the gang. Apa nih? Syubhat yang seolah-olah bijak. Apa? Salah. Nata'awan fima ittafaqna alaihi wa na'dzur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Oke? Kita saling bekerja samalah pada perkara-perkara yang kita sepakat di atasnya. Adapun perkara yang kita berbeda pendapat padanya, agar kita saling memberi uzur satu sama lain. Ya salam, jago nggak syubhatnya? Ini syubhat ikhwan. Syubhat ikhwanul muslimin. Dikutip oleh sebagian, bahkan nih di era ini. Dikutip nih syubhat oleh sebagian dai-dai yang diiklankan dengan nama dai salafi, dai sunnah. Pakai ide itu. Padahal itu dari ikhwanul muslimin. Kenapa? Karena pegel mereka diingkari oleh para penuntut ilmu dan para ahli ilmu tentang penyimpangan mereka. Mereka bikin kaidah ini. Udah deh, maksudnya apa? Jangan salah-salahin kita mulu. Jangan bongkar kesesatan kita lagi. Tuh, maksudnya itu. Please, hentikan. Jangan lagi telanjangi kesesatan kita. Tuh, maksudnya itu. Itu kaidah. Nata'awan fima ittafaqna alaihi wa na'dzur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita bekerja sama pada perkara yang kita sepakat di atasnya. Dan kita saling toleransi lah satu sama lain. Pada hal yang kita berbeda di atasnya. Ya salam. Jago gak dicoba? Di antara cerita lucu ikhwanul muslimin. Sama Malik Abdul Aziz rahimahullah. Malik Abdul Aziz, Saud. Oke? Suatu hari ini, syaitan besar ikhwanul muslimin ke Saudi ini. Hasan al-Banna, pendirinya. Awas, ada ulama besar, ulama ahlu sunnah, namanya Hasan al-Banna juga. Di Mesir, masih hidup sekarang, hafizahullah. Orang tua. Oke? Ini dihormati luar biasa. Tapi ada Hasan al-Banna, ini imam pendiri ikhwanul muslimin, imamnya mereka nih. Oke? Al-Mursyid al-Am al-Awwal, tuh. Mursyid Am yang pertama nih. Ikhwanul muslimin, yaitu Hasan yang mereka gelari dengan Asy-Syahid, sang syahid. Ya salam. Kan main. Dapat info gaib dari Allah bahwasanya dia syahid. Zain. Dia ketemu dan kemudian ada munasabah, ketemulah dia dengan Malik Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz. Kemudian dia mohon kepada Malik. Nurid an nansha' far'an li ikhwanil muslimin fi Saudiyah. Wahai Raja, kalau boleh kami hendak membuat cabang dari ikhwanul muslimin di Saudi. Katanya begitu. Kemudian Malik Abdul Aziz dengan karena kecerdasannya dan kemudian joke-joke-nya, dia menjawab dengan jawaban yang ajib. Allah yahdi ke Syekh Hasan. Semoga Allah memberimu hidayah, wahai Syekh Hasan. Nahnu fi Saudiyah ikhwanun wa muslimun. Kita di Saudi para saudara dan para kaum muslimin. Ngapain bikin ikhwan wa muslimin? Kita ini udah saudara dan udah muslim. Kenapa mesti dibikin? Tayyib, aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.